Nah, bukankah harta itu menjadikan kita, kadang kita bisa menjadi baik, karena begitu dapat harta kita bersyukur, kadang kita menjadi lupa. Begitu kita mendapatkan harta, kita menjadi kufur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu sehat. Ketemu lagi dengan channel kami, Eko Asmanto. Mudah-mudahan channel Di Balik Hikmah seputar kebaikan yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan ini menambah dan memberikan semangat kita untuk selalu berbuat baik, untuk menebar kebaikan. Ada apa di balik harta yang kita miliki? Pernahkah kita merasa kalau harta ini bisa menjadi fitnah untuk kita? Kami ingin menyampaikan satu hadis Rasulullah dari Bukhari, ya. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umatku itu pasti ada fitnahnya. Artinya apa di sini? Tidak ada setiap umat manusia yang tidak dikasih fitnah. Dan fitnah yang paling berbahaya ini adalah fitnah harta. Dengan harta kita bisa melakukan apa-apa. Dengan harta kita bisa menghalalkan segala cara. Dengan harta kita bisa menjerumuskan diri kita, mau kebaikan atau mau keburukan. Maka dari sini, kalaulah setiap umat itu punya cobaan, punya ujian, dan cobaan dan ujian yang diberikan kepada manusia adalah cobaan dan ujian yang berhubungan dengan harta. Kenapa? Karena fitnah ini dapat menjadikan manusia itu jauh dari ketaatannya kepada Allah. Dia menyingkir, dia menghindar. Bahkan dia menjadi orang yang berpaling. Itulah fitnah. Pernahkah kita berpikir? Ujian dan cobaan yang diberikan kepada manusia itu bukan menjadikan manusia kufur, tapi seharusnya menjadikan manusia ini taat. Hari ini kita diuji dengan harta. Ada orang yang di PHK dari pekerjaannya. Lalu gara-gara dia di PHK, bukan menjadikan dia mendekatkan diri kepada Allah. Gara-gara stres gak bisa makan, stres gak bisa bekerja, akhirnya gantung diri, mati. Ada orang yang dipecat dari juragannya. Gara-gara virus corona, dana sulit, bisnis gak jalan, penghasilan berkurang. Walhasil, bukan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, justru dia semakin mencari celah keburukan. Akhirnya yang dilakukan adalah dia membegal, mencuri, merampok, merampas, dan yang lainnya. Apakah fitnah ini menjadikan kita jauh dari Allah atau dekat dengan Allah? Kalau musibah, wabak corona ini menjadi fitnah untuk kita, apakah ini mendekatkan kita kepada Allah atau menjerumuskan kita di jalan yang tidak dibenarkan? Atau menjerumuskan kita kepada kebaikan? Sekalipun ujian dan tantangannya masih banyak. Nah, fitnah yang dimaksud di sini, kebanyakan fitnah itu melalaikan manusia. Menjauhkan kita dari ketaatan kita kepada Allah. Orang yang punya modal besar, di tengah fitnah wabah corona, dia tidak berbagi. Malah dia memanfaatkan dari modal yang dia miliki untuk meraup keuntungan yang lainnya. Dia memanfaatkan dari modal yang dia punya untuk mencari keuntungan di tempat yang lainnya. Ini kan menjadi tidak benar. Itu juga fitnah. Maka ketika di akhir hadis tadi menyebutkan, wa fitnatu ummati al-mal. Dan fitnah untuk umatku itu adalah harta.
Mengapa disebut harta di sini? Harta menjadi fitnah yang menjadi penyebab. Sekalipun seburuk-buruknya, sebahaya-bahayanya fitnah itu adalah wanita, tapi tidak mungkin terjadi kepada seorang wanita kalau tidak ada penyebabnya, tidak ada bahan bakarnya, yaitu harta. Nah, makanya harta di sini sangat fatal, sangat berbahaya. Karena dia yang menjadi penyebab orang melakukan keburukan pada banyak hal yang dapat dilakukan, ya. Nah, dalam posisi sedemikian, kita bisa melihat efek negatif dari harta. Harta bisa menjadikan orang boros, harta bisa menjadikan orang lalai dari jalan kebaikan, harta bisa dicampur antara yang halal dengan yang haram, harta bisa menjadikan muasyarah orang, muamalahnya orang menjadi buruk, dia sombong, angkuh. Itu karena harta. Makanya harta di sini dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang berbahaya. Bukan hanya fitnah terhadap kaum wanita. Dalam hadis lain menyebutkan juga, ma taraktu ba'di fitnatan. Aku tidak meninggalkan fitnah setelahku. Ya, setelah aku tidak aku tinggalkan fitnah. Adarra 'ala rijal minan nisa, dari fitnah yang paling berbahaya kaum laki-laki terhadap kaum wanita. Seolah-olah di situ fitnah yang berbahaya, yang paling adar, yang sangat mendatangkan keburukan dan berbahaya, itu adalah fitnah wanita. Tapi tidak, ada yang dikhususkan, ada yang disembunyikan, yaitu fitnah yang berhubungan dengan yang melalaikan kita dari segala bentuk kebaikan. Di balik itu adalah fitnah harta. Nah, bukankah harta itu menjadikan kita, kadang kita bisa menjadi baik, karena begitu dapat harta kita bersyukur, kadang kita menjadi lupa. Begitu kita mendapatkan harta, kita menjadi kufur. Sahabat muslim, dalam kesempatan yang singkat ini, kami menghimbau kepada semuanya saja, mari bulan Ramadan kita manfaatkan harta ini dengan sebaik-baiknya. Kita gerakkan kebaikan untuk menebar apapun yang dapat kita lakukan dengan kebaikan yang salah satunya juga pada harta. Harta bukan fitnah, karena harta hanya titipan Allah. Tetapi harta bisa menjadikan fitnah ketika kita tidak memahami kalau harta itu bukan titipan Allah. Mari kita introspeksi. Kemana harta kita belanjakan? Untuk apa harta ini kita gunakan? Sudahkah kita salurkan harta itu kepada yang berhak untuk menerimanya? Dari mana harta itu kita dapat? Bagaimana kita memprosesnya? Kemana kita keluarkan? Adakah dampak positif dan negatif dari harta yang kita miliki? Berlebihankah atau berkurangkahlah kita dengan harta ini? Kembalikan masing-masing. Lihat Abdurrahman bin Auf. Bagaimana dia bisa, sahabat Rasulullah yang bisa membagi hartanya untuk kebaikan di tengah-tengah keburukan. Seperti inilah saat ini yang kita butuhkan. Bagaimana kita berbagi di tengah-tengah keburukan dan di tengah-tengah kesulitan. Bagaimana kita memberi, bagaimana kita menyampaikan, menyalurkan harta yang kita miliki di saat semua orang dalam keadaan susah. Bahkan kita pun mungkin susah. Memberi saat kita mudah, saat kita enak, tentunya lebih mudah dilakukan dibanding ketika kita memberi di saat kita dalam kondisi susah dan di saat orang lain pun banyak yang menemukan kesusahan dan kesulitan. Di tengah-tengah sama-sama membutuhkan, lalu kita sama-sama memberi kepada siapa yang ada di sekitar kita. Itu yang berat. Kalau yang berat kita lakukan, Allah pasti akan memudahkan semua urusan untuk kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Billahi taufik fi sabilil haq. Nasrun minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.